Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Selamat ya bagi kalian yang sudah naik ke kelas 9. Tentunya harapannya dari semua guru pastinya kalian belajarnya makin bertambah ya, bukannya makin merosot karena kelas 9 harus dipersiapkan semuanya untuk ujiannya dan lain-lainnya. Karena untuk belajar seperti ini kalian pasti sebentar ya. Nanti banyak ujian-ujiannya. Jadi Ibu harapkan kalian dipersiapkan segala sesuatunya jika ingin masuk negeri ya, diperbaiki nilai-nilainya ya. Untuk pertemuan kita pada awal bab, kita akan membahas praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini sudah pernah dibahas di kelas 7-8 ya. Jadi sebenarnya di kelas sebelumnya hanya untuk mereview saja ya, apakah kalian masih ingat atau tidak ya. Yang Ibu harapkan tentunya masih ingat ya, baru kemarin kan. Oke. Yang pertama, makna Pancasila. Makna itu arti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sering disebut sebagai dasar negara. Dengan kata lain, dasar. Ya, dasar itu berarti mengatur dalam penyelenggaraan negara. Ya. Kemudian, nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ada 5 ya. Ada sumber dari segala sumber hukum, ada suasana kebatinan, ada cita-cita hukum, ada sebagai norma, dan sumber semangat ya. Jadi ini kedudukan Pancasila sebagai dasar ya. Kemudian, arti penting. Tadi makna, ada kedudukan, sekarang arti penting ya. Ada 4. Yang pertama, asas berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, dasar penyelenggaraan kehidupan. Ketiga, dasar sumber tertib. Dan yang keempat, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kokoh. Ya, dasar itu kan mengatur ya. Tadi kan dasar. Nah, sekarang pandangan hidup. Nah, maknanya itu apa? Kerangka acuan membentuk karakter. Ada petunjuk dalam memecahkan masalah, ada petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang, ada arahan bagi masyarakat melihat dan memanfaatkan potensi ya. Dan yang kelima, pedoman bagi masyarakat dalam membangun diri sendiri dan menjalin dengan bangsa lain. Nah, di sini di kelas 9 ini materi yang belum pernah dibahas di kelas sebelumnya yaitu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini ada yang pertama masa awal kemerdekaan. Yang pertama pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam. Ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan tanggal 25 April 1950. Keempat, pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Dan yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil tanggal 23 Januari 1950. Nah, dari kelima gerakan ini adalah contoh tantangan dari penerapan Pancasila di awal kemerdekaan ya. Nah, 5 ini adalah gerakan yang membahayakan Pancasila. Ya, namanya pemberontakan pasti membahayakan Pancasila ya. Kemudian ada Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Ada 2 ideologi, ada liberal dan komunis. Ya, pada awal Orde Lama ini berlaku sistem liberal ya, tetapi stabilitas politik, ekonomi, keamanan terganggu. Nah, atas kondisi tersebut, Presiden mengeluarkan dekret presiden ya tanggal 5 Juli
Nah, periode 1959 sampai 1966 ini terjadi penyimpangan Pancasila dalam konstitusi. Nah, nilai demokrasi bukan berada pada masyarakat, melainkan presiden ya. Pancasila diganti dengan Nasakom, Nasional Agama Komunis. Tetapi upaya Pancasila ini digantinya ini digagalkan ya, berarti berhasil ya digagalkan. Kemudian ada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Bukti gagalnya penerapan nilai Pancasila pada Orde Baru ini ditunjukkan dengan adanya pembatasan kebebasan politik dan pers ya. Pembatasan kebebasan politik ini terlihat dari kebijakan pembatasan jumlah dalam partai politik ya. Misalnya partai politik itu jumlah orangnya ada berapa gitu ya. Pembatasan kebebasan pers tampak dari banyak kasus pemberedelan beberapa surat kabar. Selain itu ada juga kasus HAM, krisis ekonomi akibat korupsi ya pada Orde Baru ini gitu ya. Kemudian ada masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Masa ini nilai Pancasila dijaga dengan baik, tetapi perjalanannya muncul gerakan yang mendorong kemurnian Pancasila, yaitu gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme. Ya, tetapi pemerintah reformasi ini berhasil meredam gerakan ketiga ini ya, menindak tegas keberadaan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian penerapan Pancasila sebagai dasar negara ya ada beberapa ya di sini. Pancasila tadi karena dasar ya atau filosofis, ideologi dan statside ya. Maka itu Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum ya. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 2000 menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Kemudian praktik ideal dalam dasar negara ini, Pancasila sebagai dasar negara ini, yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai kaidah tertinggi atau aturan tertinggi ya, dan papan uji bagi perundang-undangan lainnya. Jadi Pancasila disandingkan dengan aturan lainnya ya untuk menguji apakah peraturan selain Pancasila layak atau tidak seperti itu. Kemudian ada penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup, tadi kan dasar. Nah, sekarang penerapan sebagai pandangan hidup. Nah, penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup ini diwujudkan dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan, dengan kata lain, sebagai petunjuk atau arah. Tadi kan pandangannya arah, pedoman gitu ya, di segala bidang. Caranya diwujudkan Pancasila itu di pandangan hidup ada beberapa cara. Yang pertama ada nilai dasar, hakikat 5 sila yang bersifat universal, yaitu nilai dasar bersifat tetap dan melekat di kehidupan. Yang kedua ada nilai instrumental, yaitu penjabaran lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila. Contohnya program-program pembangunan sesuai zaman. Yang ketiga nilai praksis, yaitu realisasi nilai instrumental ya. Jadi instrumental dari nilai dasar ya, nilai praksis dari instrumental ya. Realisasi ya ini wujud ya, wujud nilai instrumental yang tadi barusan Ibu sebutkan ya. Berarti nilai praksis ini adalah nilai wujud dari nilai instrumental ya di kehidupan nyata. Nah, di sini ada wujud nilai Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan yang sikap positif yang nilai ke-1, sila ke-1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua ada saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Sila kedua, nilainya mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat. Tidak memaksa kehendak orang lain. Yang sila kelima, adil dan menghormati hak-hak orang lain ya. Kemudian
Di sini ada upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai Pancasila. Tadi kan penerapannya, di sini ada wujudnya di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang politik, dibuktikan dengan proses pemilu, diperjelas pada pasal 22E ayat 2. Yang kedua, ada bidang ekonomi, dibuktikan dengan sila kelima dan pasal 33. Indonesia menganut sistem ekonomi kekeluargaan, contohnya koperasi. Yang ketiga, bidang sosial budaya, dibuktikan dengan adanya pelestarian kebudayaan daerah sesuai pasal 32 ayat 1. Dan yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30, bahwa negara berhak dan wajib dalam membela negara dan menjaga pertahanan keamanan negara. Ada upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai Pancasila. Ya, di sini ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Di keluarga, yaitu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dan menjaga kerukunan keluarga. Kemudian di sekolah ada mematuhi tata tertib, menghormati guru, dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, di masyarakat menghormati hak-hak masyarakat, menjaga ketenangan, ketertiban, dan yang terakhir di lingkungan bangsa yaitu toleransi antar umat, mengemukakan pendapat secara bebas ya. Nah, di sini tadi kan ada slide tentang dinamika penerapan Pancasila. Tadi kan yang Ibu sebutkan tuh ada pemberontakan, PKI, Darul, Republik Maluku, ya sampai Perang Ratu Adil. Nah, tugasnya apa? Cari tentang pemberontakan ini dari kelima ini, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Kalian pilih salah satu, cari di Google, kemudian ditulis di buku tulis. Misalnya tentang Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kalian tuh cari tuh di Google kan udah banyak ya. Angkatan atau sejarah Perang Ratu Adil. Apa nih? Kalian tulis di buku ya. Kalau sudah difoto lalu dikirim ke Ibu melalui WA ya. Untuk hari ini mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.